Langkahnya pelan, napasnya tersengal. Tangan gemetar sambil memegang tas kecil berisi obat-obatan. Di bawah terik matahari yang menyengat kulit, seorang kakek berusia lebih dari 65 tahun berhenti di pinggir jalan. Bukan karena ingin istirahat, tapi karena tubuhnya benar-benar sudah tidak sanggup lagi berjalan. Padahal jaraknya masih jauh. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena takut tidak kuat menyelesaikan ibadah haji yang sudah dia tunggu puluhan tahun. Inilah kenyataan yang jarang diperlihatkan. Haji bagi lansia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, usia berapa orang tua atau keluarga kamu yang akan berangkat haji. Dan kalau kamu peduli dengan keselamatan jamaah lansia, jangan lupa subscribe sekarang, supaya tidak ketinggalan info penting seputar haji yang jarang dibahas travel, karena video ini bisa menyelamatkan banyak orang tua kita. Banyak calon jamaah membayangkan perjalanan haji itu nyaman, naik bus, turun dekat lokasi ibadah, lalu tinggal berdoa. Kenyataannya jauh berbeda. Setiap hari, kaki para jamaah, terutama lansia, dipaksa berjalan jarak yang tidak main-main. Dari hotel menuju Masjidil Haram saja bisa memakan jarak 2 hingga 3 km sekali jalan. Itu baru sekali ibadah. Dalam sehari bisa bolak-balik beberapa kali. Belum lagi saat tawaf dan sa'i, mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan berjalan dari Sofa ke Marwah setara beberapa kilometer tambahan. Tanpa terasa, total langkah bisa tembus lebih dari 10 km sehari. Bagi usia 20 atau 30 tahun mungkin masih kuat. Tapi bagi usia 60 atau 70 tahun, jarak itu terasa seperti maraton. Saat puncak haji, perjalanan dari Mina menuju Padang Arafah sering macet total. Bus sulit bergerak, sehingga banyak jamaah terpaksa berjalan kaki di bawah terik matahari Mekah. Lutut mulai nyeri, betis kram, napas tersengal. Tak sedikit lansia akhirnya berhenti di pinggir jalan, duduk di trotoar, menahan lelah sambil memijat kaki sendiri. Di momen itulah mereka sadar, haji bukan hanya ibadah hati, tapi juga perjuangan fisik yang sangat menguras tenaga. Banyak orang membayangkan haji itu hanya soal tawaf, sa'i, dan doa. Padahal ada satu ujian fisik yang justru paling menguras tenaga, menunggu. Ya, antre toilet, antre wudhu, antre makan. Di sekitar Masjidil Haram dan tenda-tenda di Mina, ribuan orang berbagi fasilitas yang jumlahnya terbatas. Satu deret toilet bisa dipakai ratusan jamaah dalam waktu bersamaan. Bagi anak muda mungkin masih kuat berdiri lama, tapi bagi lansia? 15 menit saja sudah terasa pegal, 30 menit mulai gemetar, 1 jam, kaki bisa bengkak dan pusing datang perlahan. Belum lagi sebagian lansia punya riwayat diabetes atau gangguan kandung kemih. Menahan buang air terlalu lama bisa beresiko infeksi, bahkan pingsan. Setelah itu mereka masih harus antre makan. Seringkali makanan datang tidak tepat waktu. Tenaga sudah terkuras sejak subuh, tapi perut kosong. Banyak yang akhirnya hanya duduk lemas di kursi lipat, menunggu sambil kipas-kipas kecil. Disinilah kenyataan terasa berat. Bukan ibadahnya yang sulit, tapi proses menunggu yang diam-diam menguras stamina dan membuat banyak lansia tumbang sebelum sempat beribadah maksimal. Panas di Tanah Suci bukan panas biasa. Ini bukan sekadar gerah seperti di siang hari Indonesia. Di kota Makkah, suhu siang hari saat musim haji bisa menyentuh 45 bahkan mendekati 50 derajat Celcius. Angka yang mungkin terdengar biasa di layar ponsel, tapi terasa seperti berdiri tepat di depan tungku api. Aspal jalan memantulkan panas dari bawah, matahari membakar dari atas. Udara kering menusuk tenggorokan setiap kali bernapas. Baru berjalan 5 menit saja, baju sudah basah kuyup. 10 menit, kepala mulai pening. 15 menit, kaki terasa goyah. Bagi anak muda mungkin masih bisa ditahan, tapi bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya. Tubuh lebih cepat kehilangan cairan, detak jantung meningkat, tekanan darah naik turun tidak stabil. Banyak kasus jemaah lansia tiba-tiba lemas, duduk di trotoar,
bahkan pingsan sebelum sampai Masjidil Haram. Ironisnya, mereka sering tidak sadar sedang dehidrasi, tidak merasa haus, tapi tubuh sebenarnya sudah kekurangan cairan. Karena itu, panas ekstrem adalah musuh utama yang sering diremehkan. Bukan penyakit berat yang menjatuhkan mereka, melainkan cuaca yang pelan-pelan menguras tenaga tanpa disadari. Disinilah kewaspadaan benar-benar diuji. Di tengah lautan manusia yang bergerak perlahan, kisah para lansia ini terasa begitu menyentuh. Seorang nenek berusia 68 tahun duduk bersandar di kursi lipat kecilnya. Napasnya berat setelah selesai tawaf di Masjidil Haram. Tangannya memijat lutut yang gemetar. Dengan suara pelan ia berkata, "Baru 3 putaran saja kaki saya rasanya seperti mau copot, tapi hati saya nggak mau berhenti. Saya sudah nunggu momen ini 20 tahun. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sakitnya, tapi karena takut tidak sempat menyelesaikan ibadah. Ada juga seorang bapak 72 tahun yang ditemui saat perjalanan menuju Padang Arafah. Punggungnya dibalut handuk basah, wajahnya memerah karena panas. Ia tersenyum sambil berkata, "Setiap 10 langkah saya berhenti, tapi saya bilang ke diri sendiri, pelan gak apa-apa, yang penting sampai." Kalimat sederhana, tapi penuh perjuangan. Bagi mereka, haji bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah mimpi seumur hidup, tabungan puluhan tahun, doa yang dipanjatkan setiap malam. Rasa lelah, haus, dan nyeri sendi seakan jadi hal kecil dibanding harapan melihat Ka'bah dengan mata sendiri. Dan disitulah kita sadar, kekuatan terbesar lansia bukan di fisik mereka, tapi di hati mereka. Kalau orang tua atau keluarga lansia akan berangkat haji, persiapan fisik tidak boleh dadakan. Jangan menunggu sampai tiba di Mekah baru mulai beradaptasi. Tubuh butuh latihan sejak jauh hari. Minimal 3 bulan sebelum berangkat, biasakan jalan kaki setiap hari 3-5 km agar otot kaki dan napas terbiasa. Latihan sederhana ini terbukti membantu saat harus bolak-balik ke Masjidil Haram yang jaraknya tidak dekat. Selain itu, disiplin minum air setiap 15-20 menit, meski tidak haus, untuk mencegah dehidrasi. Gunakan sepatu empuk dan kaus kaki tebal supaya telapak kaki tidak melepuh. Selalu bawa tas kecil berisi obat pribadi, minyak angin, camilan, dan oralit. Jangan memaksakan diri mengejar rombongan terlalu cepat. Jika lelah, berhenti dan istirahatlah. Ingat, haji bukan soal siapa paling kuat atau paling cepat. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan, agar seluruh rangkaian ibadah bisa dijalani dengan aman, nyaman, dan tetap khusyuk sampai selesai. Haji adalah panggilan suci, tapi juga ujian fisik yang nyata. Bagi lansia, setiap langkah adalah perjuangan, setiap napas adalah doa, dan setiap meter perjalanan adalah pengorbanan. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke keluarga atau orang tua yang akan berangkat haji. Siapa tahu, informasi kecil ini bisa menyelamatkan mereka di tanah suci. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar. Menurut kamu, apa tantangan terbesar lansia saat haji? Semoga semua jamaah kita diberi kesehatan, kekuatan, dan pulang dengan haji yang mabrur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.